Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kursus online kita. Dan di video keempat ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai klasifikasi fiil. Ya, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari isim, sekarang kita akan mulai mempelajari fiil. Nah, fiil diklasifikasikan yang pertama berdasarkan jumlah huruf pokok atau huruf asal penyusunnya. Ada yang disebut sulasi ya mujarrad dan juga rubai mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Jadi sulasi mujarrad itu adalah kata kerja atau fiil yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Ya, sulasi itu kan dari salasah, ya 3 huruf. Contohnya adalah nasara, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Nah, ini semuanya kalau kita perhatikan terdiri dari 3 huruf asal. Jadi kalau kita cari di kamus, ya, maka yang dicari adalah 3 huruf ini. Ya, nun, sod, ro. Dod, ro, sama ba. Nah, sampai dengan seterusnya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan rubai mujarrad. Rubai mujarrad adalah kata kerja atau fiil yang terdiri dari 4 huruf asal. Nah, dahroja, tarjama, waswasa. Nah, yang kedua, klasifikasi isim berdasarkan waktunya. Ada yang disebut sebagai fiil madhi. Artinya, fiil yang menunjukkan terjadinya pekerjaan atau perbuatan pada masa yang lampau. Contoh di sini ada nasoro, artinya telah menolong, doroba telah memukul, fataha telah membuka, alima telah mengetahui, hasiba telah menghitung, hasuna telah baik. Nah, kemudian yang kedua ada fiil mudhari. Fiil mudhari ini menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya adalah kalau tadi nasoro diterjemahkan sebagai telah menolong, maka yansuru diterjemahkan sebagai sedang dan akan menolong. Nah, yadribu kalau tadi doroba diterjemahkan sebagai telah memukul, maka yadribu artinya sedang dan akan memukul. Demikian juga yaftahu. Yaftahu diterjemahkan sebagai sedang dan akan membuka. Ya'lamu sedang dan akan mengetahui. Yahsibu sedang dan akan menghitung. Yahsunu sedang atau akan baik. Nah, jadi perbedaan dari sisi makna ya. Nah, kemudian yang ketiga ada fiil amr. Fiil amr ini menunjukkan kata perintah. Contohnya adalah unsur. Jadi unsur ini kalau tadi kan nasoro telah menolong, yansuru sedang akan menolong. Nah, kalau unsur karena dia perintah, maka terjemahannya adalah tolonglah. Nah, demikian juga dengan idrib. Kalau doroba tadi telah memukul, yadribu akan memukul, sedangkan idrib karena dia perintah, maka terjemahannya adalah pukullah. Nah, demikian juga dengan iftah, maka artinya bukalah. I'lam, ketahuilah. Ihsib, hitunglah. Uhsun, baiklah atau menjadi baiklah. Nah, seperti itu. Itu berdasarkan waktu. Jadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, kemudian kita akan memasuki pelajaran mengenai susunan huruf pada kalimah. Seperti tadi disebutkan ya, huruf-huruf penyusun dari fi'il itu ada yang terdiri dari 3 huruf yang disebut sebagai thulathi mujarrad, ya. Ada juga yang terdiri dari 4 huruf, ya, yang disebut rubai mujarrad. Nah, sebagai contoh di sini ada fa'ala. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kita ambil fa'ala. Ini menjadi patokan untuk setiap kata kerja berikutnya. Nah, fa di sini ini kita namakan sebagai fa fi'il. Ya. Sementara huruf ain ini disebut ain fi'il.
dan huruf lam disebut lam fi'il. Nah demikian juga yang terdiri dari 4 huruf asal. Fa-nya disebut fa fi'il, ainnya disebut ain fi'il, lamnya disebut lam fi'il. Jadi lam fi'il pertama dan lam fi'il yang kedua. Nah ini akan menjadi patokan bagi kata kerja yang lain. Contoh misalkan nasoro. Nah nasoro ini kan terdiri dari 3 huruf nih. Ada nun, ada sod, ada ro. Tetapi ya dalam ilmu sorof, nun ini dinamakan sebagai fa fi'il. Ya. Sod ini mengikuti ain fi'il. Ya. Ro ini mengikuti lam fi'il. Jadi kalau di atasnya fa-nya di fathah, maka nunnya di fathah. Ainnya di fathah yang di atas, maka sodnya juga di fathah. Lamnya di fathah, maka ro-nya juga di fathah. Nah ini. Demikian juga dengan yang 4 huruf. Ini ada dahroja. Maka dalnya mengikuti fa fi'il, ha-nya mengikuti ain fi'il, ro-nya dan jimnya mengikuti lam fi'il pertama dan lam fi'il kedua. Nah, sebagai contoh di sini saya tampilkan beberapa kata kerja berbentuk thulathi mujarrad. Ada nasara, doroba, fataha, alima, hasiba dan hasuna yang tadi di awal sebagai contoh. Nah, di sini nun ini tadi ya sebagai fa fi'il, sodnya sebagai ain fi'il, ro-nya sebagai lam fi'il. Demikian seterusnya. Bod ini sebagai fa fi'il, ya, ro sebagai ain fi'il, ba sebagai lam fi'il. Nah, demikian juga dengan yang 4 huruf. Di sini ada dahroja, ya, ada tarjama, ada waswasa. Jadi nampak di sini bahwa kata kerja yang lain itu mengikuti yang ini, yang fa'ala dan fa'lala. Ya, mengikuti. Jadi yang atas ini menjadi patokan. Nah, maka dalam istilah ilmu shorof kita mengenal yang namanya wazan. Wazan itu timbangan atau cetakan atau juga bisa disebut sebagai patokan, ya. Sementara kata-kata yang lain, ya, yang bawah ini disebut sebagai mauzun. Artinya yang ditimbang, yang dicetak. Nah, jadi ini istilah dalam ilmu shorof, ya. Ada wazan, ada mauzun. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, ya, di setiap kata kerja ini nampak bahwa ada perbedaan harokat di bagian ain fi'il. Nasoro di sini sodnya atau ain fi'ilnya di fathah. Doroba juga ro-nya di fathah. Ta, ya, di fathah di sini, di fathah nih. Nah, sementara di alima ain fi'ilnya di kasroh, ya. Hasiba juga di kasroh. Sementara hasuna, ya, ain fi'ilnya di sini sin, ini di domah. Nah, pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Bolehkah kemudian nasoro ini dibaca nasiro, ya, atau nasuro? Ternyata tidak boleh. Nah, kemudian doroba bisa nggak dibaca jadi doruba, ya, atau doriba? Ternyata tidak boleh. Nah, sebentar lagi kita akan pelajari kenapa bisa seperti itu, ya. Tapi sebelum itu ada catatan penting bahwa setiap fi'il madhi, ini kan fi'il madhi nih, maka harokat pertamanya, ya, dan harokat yang terakhir pada fa fi'il dan lam fi'il itu selalu fathah, ya. Fathah yang berubah hanya di bagian ain fi'ilnya saja. Baik, kita lanjutkan. Ya, kenapa tadi itu bisa berbeda-beda? Ya, ternyata wazan fi'il sulasi mujarrad itu bukan hanya 1, tetapi ada 6. Ya, ada 6 bab. Nah, yang pertama, ya, ini wazannya fa'ala untuk fi'il madhinya, yaf'ulu untuk fi'il mudhari'nya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, fa'ala untuk fi'il madhi, yaf'ilu untuk fi'il mudhari'. Ini nampak nih. Ini yaf'ulu, sementara yang kedua ini yaf'ilu. Bab yang ketiga,
itu ada fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat, fa'ila yaf'alu. Jadi ainnya, ya ain fi'il di fi'il madhinya menjadi kasrah. Kalau tadi kan fathah, nah sekarang kasrah. Ya, fa'ila yaf'alu. Nah kemudian yang kelima, ini fa'ula yaf'ulu. Dua-duanya ain fi'ilnya di dhammah. Sementara yang terakhir adalah fa'ila yaf'ilu. Nah ini adalah wazan fi'il sulasi mujarrad. Nah sebagai contoh di sini ada mauzun. Nah nasara mengikuti wazan yang pertama menjadi yansuru. Sedangkan doroba mengikuti wazan yang kedua yaitu doroba jadi yadribu. Kemudian fataha mengikuti wazan yang ketiga menjadi fataha yaftahu, ya. Alima mengikuti wazan yang keempat menjadi alima ya'lamu, ya. Hasuna mengikuti wazan yang kelima hasuna yahsunu, sementara hasiba mengikuti wazan yang keenam menjadi hasiba yahsibu. Nah pertanyaannya, boleh nggak kata-kata ini ditukar-tukar begitu? Contoh misalkan nasoro menjadi yansiru mengikuti wazan nomor 2. Itu pasti tidak boleh, ya. Kenapa? Karena semua ini, perubahan-perubahan ini sifatnya sama'i. Kita mengikuti bagaimana orang Arab itu menggunakannya. Nah, lantas bagaimana kalau kita tidak berinteraksi dengan orang Arab? Nah, gampangnya kita bisa memeriksanya melalui kamus. Nah, ya, kamus. Nah, kamus yang saya rekomendasikan biar mudah pemakaiannya ini kamus digital, ya. Silahkan diperiksa di Play Store, bisa di-download kamus Ristek Muslim. Nah, jadi dengan kamus ini kita bisa mengetahui. Contoh misalkan tinggal mengetikkan yansuru, nah nanti muncul nih nasoro dan yansurunya muncul sekaligus juga maknanya. Nah sehingga dengan menggunakan kamus ini kita bisa tahu, oh ternyata kata alima ini misalnya, ya ini masuknya ke wazan fa'ila yaf'alu. Nah jadi seperti itu, ya. Nah kemudian bagaimana dari 6 ini biar kita mudah menghafalnya? Ya, jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Nah di sini ada jembatan keledai agar mempermudah menghafal, ya. Kita fokus kepada ain fiilnya, jadi harokat di ain fiil, ya. Ini baju. Nah, ini karena fathah, ya. Baju. U berarti ya ju di sini berarti di domah. Nah, baju. Ali ya fathah dan kasrah. Mana bisa turun sendiri. Nah, jadi kalau disambungkan wazan fi'il sulasi mujarrad itu terdiri dari baju Ali mana bisa turun sendiri. Nah ini untuk mempermudah mengingat saja. Nah yang berikutnya pelajaran kita kali ini adalah bagaimana cara membuat fi'il amar dari fi'il mudhari. Tadi kan kita sudah tahu ya, kalau untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari kita bisa merujuk kepada kamus. Nah, kalau fi'il amar bagaimana? Ya, fi'il amar itu ternyata bisa dibentuk dari fi'il mudhari. Nah, contoh di sini yaf'alu dan yaf'ilu juga yaf'ulu. Ini kan wazannya fi'il mudhari. Ketika diubah menjadi fi'il amar, caranya adalah yang pertama ganti huruf pertama dengan hamzah kasroh. Kecuali jika fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ulu, maka ganti dengan hamzah dhammah. Nah itu yang pertama langkahnya. Kemudian yang kedua, sukunkan huruf akhirnya atau buang nunnya jika diakhiri dengan ani, una, dan ina. Nah sebagai contoh misalkan di sini, ya yaf'alu, yaf'alu di sini, ya dihilangkan huruf pertamanya dan diganti dengan hamzah kasroh. Jadi if, ya jadi if. Nah, if'a. Nah, huruf akhirnya disukunkan jadi if'al. Nah, demikian juga yang bawah yaf'ilu
dihilangkan huruf ya-nya diganti dengan hamzah kasroh jadi if, ya. Ain fiilnya tetap mengikuti mudhoreknya jadi if'i, dan lam huruf terakhirnya disukunkan menjadi if'il. Nah, sementara yaf'ulu ya-nya dihilangkan diganti ya-nya itu dengan hamzah dhammah karena ya ain fiilnya di dhammah. Nah, jadi uf'u. Nah, lamnya disukunkan maka menjadi uf'ul. Nah, seperti itu. Contohnya yaftahu jadi iftah. Yahsibu jadi ihsib. Yansuru jadi unsur. Nah, seperti itu. Ya, di sini ada kita lihat ya, lagi perhatikan artinya. Ini fiil madhi, nasara ya telah menolong, doroba telah memukul, fataha telah membuka, alima telah mengetahui, hasiba telah menghitung, hasuna telah baik. Nah, kemudian fiil mudhoreknya yansuru kita terjemahkan menjadi sedang atau akan menolong, yadribu sedang atau akan memukul, yaftahu sedang atau akan membuka, ya'lamu sedang atau akan mengetahui, yahsibu ya sedang atau akan menghitung, yahsunu sedang atau akan baik. Nah, yang terakhir adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar ini unsur artinya maka tolonglah, idrib pukullah, iftah bukalah, i'lam ketahuilah, ihsib hitunglah, uhsun menjadi baiklah. Nah, demikian pelajaran kita di video kali ini. Seperti biasa untuk memantapkan pemahaman, maka saya akan berikan tugas ya, silahkan dikerjakan. Tugasnya adalah berikan harokat yang benar pada semua fiil di bawah ini ya. Nah, ini silahkan digunakan kamus ya, kamus Ristek Muslim seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat.